entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya belum mulai udah ketawa duluan ini. Kali ini kita kedatangan, saya kalau bilang ini apa ya, pria multi talenta gitu loh kalau saya bilang. Ya. Kalau enggak ini multi placenta. Kacau ini. Anda lihat wajahnya aja, Anda sudah, kalau Anda yang lahir di era 90-an, Anda sudah pasti tidak asing dengan wajah beliau. Raja kuis, guys. Nah, apa kabar Pak Helmi? Baik. Oh, sekarang aku top lagi begitu jadi YouTuber, penggemarku milenial, jangan salah Coach. Betul. Penonton saya banyak diambil sama Pak Helmi. Enggak, itu bukan diambil, beririsan. Beririsan gitu. Success before 30, ini penonton kita banyak-banyak. Pak Helmi sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah sehat. Sampai saya orang pecatan yang paling sehat sedunia. Ini kalau lihat kontennya sangat viral ya. Kita akan ngobrol banyak sama beliau setelah yang satu ini. Nah, jadi hari ini lagi mampir ke Surabaya nih ceritanya. Iya. Acara apa ini? Janjian lama ya. Oh, saya itu menjadi Dewan Komisioner namanya, alias juri dari kompetisi entrepreneurship yang paling konsisten dan paling oke menurut saya. Ya, Diplomat Success Challenge. Diplomat Success. Jadi ini tahun ke-11. Wah, saya 10 tahun berturut-turut jadi juri. 11 tahun berturut-turut. 10 tahun berturut-turut. 10 tahun berturut-turut. Tahun pertama aja saya enggak. Wah. Ya. Jadi ternyata Indonesia itu di bawah asuhan Pak Helmi melalui Diplomat Success Challenge telah membibit banyak entrepreneur. Oh iya. Waduh. Dan saya dengan Mas Wowi, Gita Wirjawan, Sandi Uno, kita punya juga seminar dahsyat deh, yang namanya CEO Mastermind. CEO Mastermind. Ya. Itu yang ikut minimal 5 miliar omset. Wow. Ya. Yang kedua kemarin pesertanya 180. Oh. Yang pertama sekitar 100. Ya. Jadi kita punya 280 orang, Chan. Iya. Wah, dengan apa ya? Dengan spek yang sama tuh. Spirit yang sama, kemampuan yang sama. Iya. Enak banget. Di situ terjadi apa ya? Transaksi-transaksi, terjadi kolaborasi-kolaborasi. Oke. Ya, jadi saya kemanapun saya pergi ketemu mereka tuh. Mereka manggil saya coach. Oke. Dan mereka banyak sekali bertemu ya, minta ketemu, minta bimbingan. Padahal Pak Helmi ini basicnya dulunya kalau Anda yang lahir di tahun 80-an 90-an kenalnya sebagai presenter. Raja kuis. Iya. Wow, salah casing olahraga. Salah casing ya? Salah casing. Sekarang jadi coach bisnis. Wah, ini makanya saya bilang pria multi placenta. Multi talenta biasa. Multi placenta biasa. Hebat. Saya juga mengikuti sepak terjangnya Pak Helmi ini cukup lama ya guys. Jadi saya tentunya waktu saya masih SMA, saya ini kan hobi olahraga ya Pak. Kalau basket pasti lihat wajah Bapak muncul sebagai presenter dan enak gitu bawainnya. Terus gak taunya tiba-tiba bawain kuis lagi. Padahal gak bisa main basket. Tapi hebat kan? Itu ini pria langka ini. Kamu tahu gak ya? Begitu saya siaran basket, saya pulang Amerika, saya siaran NBA dulu, Chan. Wah, NBA yang I love this game. Wah, itu gempar ya. Walaupun pendahulu itu dulu kan ada Ari Sudarsono, tetapi kan Ari Sudarsono yang sangat saya hormatin itu kan bukan lulusan atau bukan alumni Amerika gitu. Saya di Amerika, jadi beda lah ya. Jadi istilah-istilah NBA dengan basket itu kan berbeda. Berbeda. Banyak istilah kayak from downtown, dia coast to coast. Jadi kalau dari ujung ke ujung itu mereka nyebut coast to coast. Coast to coast itu dari ujung ke ujung. Atau from downtown tuh tembakan jarak jauh tuh. Gitu. From downtown gitu. Jadi begitu saya siaran, temen SMA aku Jan, Mi, lu kan nggak pernah main basket, kok bisa-bisanya jadi komentar sebagai gue bilang, gue itu ngomong basket, bukan main. Jadi bukan main gitu. Jadi kalau gue main salah. Ya. Kalau lu ngomong juga lebih salah lagi. Iya benar juga ya kayaknya ya. Dan saya pernah diprotes. Begitu NBA nggak ada masalah tuh. Satu hari kan Kobatama jalan. Benar. Aku Gor Kertajaya CLS yang tempat papamu main kan itu tempat saya tuh. Benar. Jadi, orang-orang basket nasional ribut Chan. Helmi Aya gitu. Dia tuh
oh timnya mana tuh, klub mana? Ya mana adalah klubnya. Ya kita kan klub 80s ya. Wah saya diprotes ya. Akhirnya ada pertandingan NCAA turnamen. Ya apa Final Four di SCTV sini nih. Di Darmo kan. Benar. Saya bilang tolong dong cari orang basket Indonesia yang paling hebat tuh siapa sih? Benar. Dapat nama atau enggak? Bambang Hermansyah. Ya. Oh, mantan pemain nasional, coach nasional. Benar. Saya jadiin komentator tuh. Benar. Gitu. Begitu saya tanya Jan, tentang apa gitu, dia nggak ngerti. Gitu. Saya bilang, Mas Bambang kalau main jadi coach nomor 1 kan. Tapi kalau ngomong kan parah kan, lebih jago gue. Ya udahlah, kita tuh bagi tugas. Mas Bambang di lapangan main, saya ngomong. Komentator ya Pak. Oh iya, itu dua profesi yang berbeda. Itu penting loh itu Pak. Iya. Dan sejak itu saya diakuin. Dia nggak tahu honor komentator lebih mahal daripada pemain waktu itu. Waktu itu. Sekarang basket kaya-kaya Jan. Iya. Ada pembasket sombong. Denny Sumargo. Halo Denny. Iya kan. Kita lagi culik ini Pak Helmi. Pak ngobrol-ngobrol Pak. Pak Helmi ini kan orang kenal sebagai seorang presenter, sebagai seorang raja kuis, terakhir mantan direktur TVRI. Wih, pokoknya liku-likunya tuh banyak deh. Sampai sekarang jadi coach bisnis. Ini identitasnya ini membingungkan. Saking banyaknya tapi luar biasa gitu. Kalau diperhatikan apa sih yang membuat Bapak itu bisa jadi seperti kayak gini? Ada dasar masalah kecil seperti apa? Gitu. Jangan terlalu diperhatikan biar kamu tidak bingung gitu. Karena hidup saya susah banget. Bapakku kan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima, jualan apa itu? Jualan kacamata bekas. Jadi kacamata bekas. Hidup saya susah, kan, tidak berkelimpahan. Nah dalam posisi kayak gitu, yang makan aja susah tuh Chan. Betul. Kan tidak banyak pilihannya. Jadi belum tentu kita bisa masuk ke pilihan yang kita mau. Kayak saya kuliah aja. Benar. Saya kan nggak suka tuh akuntansi karena saya eksakta. Betul. Tapi karena pilihannya sekolah gratis itu STAN, aku pindah ke STAN. Kayak gitu. Dalam perjalanan hidup saya banyak sekali karena kepepet, karena susah. I have to do that. Waktu begitu terdesak ya? Iya terdesak. Waktu kuliah, uangku kurang, udah punya anak, iya kan? Saya nikah, udah punya anak. Pegawai negeri kurang. Saya nyari makan dari mana lagi nih? Saya lihat, Hilman lagi top-topnya dengan lupus. Saya lihat, ini lupus. Saya bisa. Saya bikin. Kamu ngerti lupus gak? Yang nggak ngerti juga nggak apa-apa lah. Saya bikin kayak lupus namanya Lintar. Gitu loh. Begitu lupus difilmin, saya bilang saya juga bisa bikin skenario. Benar. Saya lihat, saya ke Taman Ismail Marzuki, saya lihat ke Pusat Perfilman Nasional. Benar. Ini skenario. Saya buat bisa tuh. Jadi hidup saya itu penuh dengan begitu tuh. Terpaksa melakukan sesuatu karena nggak ideal gitu hidup saya. Nggak banyak pilihan. Tapi itu yang buat saya akhirnya banyak sekali persinggungannya. Waktu saya di Amerika, gaji saya juga kurang. Beasiswa cuman nggak sampai $700. Saya kuliah di Miami. Ya kotanya kota metropolitan. Itu berangkat karena beasiswa atau biaya sendiri? Beasiswa. Mana mungkin beasiswa sendiri? Beasiswa, tapi kan dikasihnya tidak sampai $700. Saya bawa anak, bawa istri. Apa yang saya lakukan? Saya harus nyari makan lagi. Saya menjadi wartawan. Saya nulis NBA. Saya nulis musik. Wawancarain Metallica, Paula Abdul dan sebagainya gitu. Saya nulis tentang televisi. Saya nulis 3 dulu. Di Hai, di tabloid bola, sama satu lagi di Bintang Indonesia. Itulah sebabnya. Padahal waktu itu di Amerika. Di Amerika. Tapi nulis untuk di Indonesia. Dong, jadi zaman dulu itu ngirimnya pakai apa? Email atau apa itu? Waduh, lupa saya. Email udah ada. Email kan? Email. Iya, cuman kan internetnya masih dicolok gitu kan ya. Oh iyalah, masih pakai floppy disk toh. Iya, floppy disk, betul. Pakai DOS. Iya. Ya pakai floppy disk. Jadi nulis di sana. Dikirim untuk artikel. Saya jadi koresponden. Iya. Jadi itulah yang membuat kamu mau ngomong apa? Ngomong basket, ayo. Ngomong musik, ayo. Saya nonton Guns N' Roses 3 kali. Langsung? Iya, live? Langsung di sana, iyalah. Keren. Saya mau ngomong televisi, itu kerjaan saya. Ya, jadi, yang begitu-begitu aja lah. Hebat ya. Ini memang, nah sekarang gini Pak. Kita tahu bahwa Bapak ini lahir dari penuh dengan keterbatasan. Kekurangan lah, bukan terbatasan aja. Kekurangan lagi, ekstrim ya. Penonton kita ini Pak, banyak yang merasa dirinya ini kecil.
mereka lahir dari keluarga yang tidak beruntung. Banyak penonton kita. Sekarang kan akses YouTube dengan kuota yang sangat murah bisa diakses siapapun. Ya. Nah, mari kita belajar dari spiritnya Pak Helmi Yahya yang lahir dari seorang pedagang kaki lima, penjual kacamata, Pak ya. Ya. Kok bisa gitu loh? Sampai jadi seorang brothers yang hebat. Ada kakaknya Pak Tantowi Yahya. Bisa lah. Wow. Rahasianya itu apa, Pak? Tolong dibagikan. Rahasianya karena bapak saya pedagang kaki lima itu. Wow. Yang membuat saya harus self motivated ya, harus bekerja keras. Kalau saya sama gitu dengan orang lain effortnya dengan anak-anak orang kaya, mungkin saya tidak jadi apa-apa, Chan. Ya, jadi saya tahu benar tuh. Saya harus mengejar tuh. Saya dengan Tantowi paham betul. Tidak pernah dimotivasi orang tua, tapi kami tahu banget. Kalau nggak pernah dimotivasi. Sorry. Nggak pernah. Berapa saudara tuh, Pak? 5. Saya nomor 5, Tantowi nomor 4. Jadi yang 3 abang yang lain? Ya biasalah. Bukan jadi public figure ya? Bukan. 2 aja udah sesak ya, udah kebanyakan lah. Jangan ditambahin lagi lah. Waduh. Ya, jadi kita itu self motivated. Pokoknya kalau kita mau lebih berhasil dari ayah saya, dan kita harus melakukan sesuatu yang lebih keras dari orang lain. Sama waktu saya memotivasi, waktu saya jadi Dirut TVRI ya. Mohon maaf saya lompat. Kita nomor 15. Ya, nomor 15 dari 15 stasiun TV yang bersiaran nasional. Saya bilang sama karyawan saya, hey, kalau kita mau mengejar TV-TV depan kita harus bekerja lebih keras, lebih hebat, lebih cerdas, lebih kreatif dari yang di depan kita. Kalau enggak, kita akan terus di belakang terus. Iya, jadi sama aja. Jadi spirit itulah yang membuat saya berkompetisi gitu. Karena memang dari dulu. Jadi kalau kamu tanya, apa rahasianya anak pedagang kaki lima bisa kayak gini, anaknya jadi dubes, ada jadi begini. Betul. Rahasianya di situ karena bapaknya pedagang kaki lima. Kalau bapak saya bukan pedagang kaki lima, mungkin kami tidak jadi apa-apa. Banyak yang beranggapan bahwa ayah saya cuma pedagang kaki lima dan dia menjadikan itu sebagai alasan, excuse untuk dia akhirnya tidak berhasil gitu. Tapi justru seorang Pak Helmi menjadikan alasan justru karena ayah saya pedagang kaki lima. Hidup itu kan masalah sudut pandang, Chan. Yes, sudut pandang ya, catat itu. Itu mindset, itu sudut pandang. Bagaimana kita melihat? Kita COVID sekarang, ada menganggapnya sebuah bencana, tetapi saya menganggapnya sebuah anugerah. Anugerah. Iya. Iya, di COVID ini saya banyak sekali mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa. Betul. Begitu menjadi digital, begitu menjadi semuanya menjadi online ya, Benar. begitu orang banyak di rumah. Wow, saya mendirikan 3 perusahaan during the COVID time. 1 PMA. Wow. 1 perusahaan dibiayain oleh venture capital dan sebuah perusahaan unicorn sekarang mau invest nih. Ya during the COVID time. Asal kita jeli melihat peluang. Ya. Sekarang mah gampang-gampang aja. Jual janda bolong aja udah laku lah ya. Topiknya udah kita pernah bahas itu si janda ini. Si janda. Pak, kita kembali ke masa kecil. Jadi gini, Pak. Bapak ini kan lahir bukan di lingkungan yang orang-orang berada. Ya. Bapak lahir di kampung kecil lah istilahnya, di Palembang ya, Pak. Indralaya. Di luar kota Palembang. Nah, kita tahu bahwa lingkungan kita itu kan membentuk mindset kita, Pak. Awalnya. Katanya ya. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana? Bisa ya, bisa enggak. Saya percaya betul lingkungan bentuk seorang. Malah saya membuat satu quote yang kuat banget dari konten YouTube saya. Burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Yes. Saya sekarang dengan lantang bisa mengatakan you are what your friends are. Anda adalah representasi dari teman-teman Anda. Yes. Pilihan teman Anda akan menggambarkan siapa Anda. Sekarang gue bisa ngomong gitu. Tapi orang gak banyak tahu, Chan. Saya dulu tinggal di kampung preman tuh. Kampung preman. Tusuk. Ya, tapi waktu itu gimana ya? Ada sesuatu anomali kali ya. Kalau Tantowi dia memang nggak bergaul dengan mereka. Dia di rumah dengerin kaset. Ya, kalau saya bergaul dengan mereka. Tapi lucu tuh. Saya bergaul tuh dengan preman-preman itu. Waktu saya jadi ketua OSIS, saya nggak pernah berantem, Jan. Tapi don't touch me. Lu nyentuh gua, itu satu kampung tuh. Palembangnya keluar ini. Bawa pisau semua tuh, Jan. Oh iya. Palembangnya keluar ini. Dia so proud. Wih, di kampung kita. Kampung saya dulu ngambil surat kelakuan baik aja susah. Oh iya, tapi justru nggak tahu ya, saya juga bingung tuh hubungannya apa. Jadi mungkin kalau jadiin case juga lucu juga. Jadi justru di lingkungan yang begitu gitu ada semangat pembuktian ya. Tinggal kita mau larut atau enggak.
atau kita mau merubah. Saya justru melihat fenomena, gue nggak mau kayak teman-teman gue gitu. Jadi tukang parkir, jadi tukang yang Jangan-jangan teman masa kecilnya Bapak sampai sekarang yang masih jadi tukang parkir ada, Pak ya? Ada kan? Ada. Wow. Ada. Tuh guys. Jadi artinya kalau saya mau garis bawahi di sini nggak mencerminkan, ada kata-kata Bill Gates yang Bapak tahu ya. Kalau Anda lahir miskin. Ya. Itu salah. Bukan salah Anda. Bukan salah kita. Tapi kalau Anda mati miskin, salah kita. Itu mutlak salah kita. Saya rasa itu sangat tepat untuk diceritakan seorang Helmiah ya. Iya. Jadi saya dulu melihat, saya nggak mau deket kayak teman-teman saya kayak gitu. Tapi saya bergaul dengan mereka, Betul. Ya macam-macam lah gitu. Tapi saya tahu limit lah. Saya nggak minum, ya saya nggak. Pokoknya saya bergaul, saya ngobrol, saya gitaran gitu-gitu. Iya. Wah, tapi justru mereka respect tuh. Nggak ada yang ngatain juga, Chan. Jadi kan tergantung kita juga. Kita kan tidak pernah. Tapi Bapak ikut malak orang gitu ikut? Enggak. Oh, kebetulan enggak. Tapi saya nyuruh. Wah, ini sudah ada bakat lidurnya kayaknya. Enggak. Jadi saya justru nggak pernah menghina apa yang mereka lakukan, nggak pernah berusaha juga menasehatin, karena mereka juga punya alasan punya alasan masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya bergaul sama mereka, nggak pernah juga, lu nggak sekolahan, gue sekolahan lu harus respect sama gue, nggak ada gitu, cair aja gitu, cair aja, dan mereka respect banget. Ini ada orang sekolahan gitu yang mau dengan mereka. Wah, they respect me so much. Mereka jaga saya. Padahal badan Bapak nggak gede. Gitu. Iya, nggak perlu lah. Nggak perlu ya? Iya. Apa Bapak juga punya senjata khusus? Nggak juga ya? Nah, iya. Kayaknya punya apa itu? Punya karisma atau apa sih istilahnya? Mungkin kali ya. Atau karena figur ayah gitu? Nggak juga ya? Pernah dengar itu nggak? Cerita ada jangkrik Rembo gitu. Jangkrik Rembo. Jadi jangkrik Rembo, jadi satu kali ada seseorang anak gitu, dia ada orang jual jangkrik gitu. Betul. Wah, ini jangkrik kok bagus banget sangkarnya. Kalau yang ini berapa? Oh, ini cuma 1.000. Kalau ini 50.000. Loh, kok mahal? Kata yang jual, ini jangkrik Rembo deh. Loh, di mana ini Rembonya? Dia adu 2 tahun tidak pernah kalah. Wah, ini anak ngomong sama bapaknya, Pak, beliin Pak jangkrik Rembo. Hei, tukang jangkrik, ini memang jangkrik Rembo? Iya, Pak. Dia adu 2 tahun tidak pernah kalah. Dia beli kan. Begitu dia adu kalah. Begitu dia adu kalah, tukang jangkriknya bilang, Pak, jangan kalah dulu lah Pak. Saya lihat musuhnya Pak. Begitu. Loh, ini musuhnya kecil aja. Sampean salah. Ini komandannya Rembo Pak. Badannya kecil aja. Jadi Rembo-rembonya itu tetap kalah sama komandan. Dan komandan itu nggak perlu badannya gede. Mungkin saya dulu begitu kan. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini jadi artinya jangan jadikan, tadi Bapak udah bilang masalah sudut pandang, jangan jadikan keterbatasan atau kekurangan kita itu sebagai excuse kita untuk menghakimi diri kita dan menjadikan belief kita untuk kita tidak maju gitu ya. Jadikan trigger justru. Jadikan trigger. Jadi dalam ilmu public speaking ya, saya menunjukkan gitu. Ada dalam cerita sebuah kompetisi entrepreneurship yang ikut orang dewasa semua. Ada anak kecil umur 13 tahun. Yang perempuan. Dia berhadapan dengan orang dewasa. Waktu pitching nih kan, menarik. Semua orang nggak mungkin lah nomor 13 tahun menang. Tahu nggak yang dia lakukan? Nggak tahu. Kan dalam public speaking the first 3 minutes is the important. Dia bilang apa? Ya, saya namanya ini usia 13 tahun. Saya percaya semua juri akan meremehkan saya, tapi Anda salah. Kalau Anda meremehkan si anak kecil ini, Anda salah. Menang dia kan. Jadi first 3 minutes-nya itu iya. Itu jadi, menentukan ya. Kadang-kadang justru kita mengelola sebuah kelemahan ya. Iya. Mengelola sebuah kelemahan menjadi sebuah senjata. Itu kata Kopinggo. Anak-anak. Ya, seru kan? Ini. Kekuatanmu adalah kelemahanmu adalah kekuatanmu. Betul. Bukankah banyak orang-orang hebat dengan kemampuan hebat kalah, gagal gara-gara apa? Sombong. Tidak mau latihan. Meremehkan persiapan. Kalah tuh dengan orang yang penuh dengan kekurangan, yang betul-betul mempersiapkan openingnya. Mungkin saya representasi dari itu. Saya penuh dengan kekurangan. Saya bertarung. Hebat. Seorang Pak Helmi ini kalau saya melihat sangat menarik. Makanya saya bilang beliau ini multi talenta. Plasenta. Dikonfirm lagi plasenta ini ya. Apapun bisa gitu. Kalau saya perhatikan. Mau jadi apa aja bisa. Jadi cewek bisa nggak sih Pak? Enggak.
Enakan cowok lah. Nanti ngambil profesinya para itu ya, para bencong. Pak, ngomong-ngomong, Bapak ini akrab nggak dengan kekalahan, Pak? Sering? Wow. Ini kan anak-anak muda ini kan banget. Mental kalahnya nih kadang-kadang kan masih. Saya udah mendirikan 40 perusahaan, yang jalan mungkin 10 aja kali. Wow. Ya. Gitu ya, Pak. Lebih sering gagalnya daripada berhasil. Itu yang membuat saya makin matang lah ya. Lebih, iya. Nah, sikap Bapak ketika Bapak kalah, biasa aja. Bangkrut, biasa aja. Loh, 3 kali kalah pilkada. 3 kali kalah pilkada. 3 kali kalah pilkada. Dipecat TVRI. Kalau dipecat lagi. Iya, nggak ada masalah. Iya. Saya begitu kalah, begitu saya diberhentikan, saya nulis di postingan. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. I believe in that. Itulah pemaknaan yang iya. Itu yang saya bilang looking from the bright side. Iya. Bagaimana memandang sebuah fenomena. Saya diberhentikan dari Dirut TVRI, saya percaya betul sudah dipersiapkan rezeki-rezeki, ya sumber-sumber yang jauh lebih hebat dari itu. Karena di TVRI saya hanya mengabdi, saya hanya mengabdi. Betul. Ya sebuah country call. Gaji saya 32 juta, kalah dengan saya sekali nge-MC. I love it so much. Pastilah. I did it gitu. Saya melakukannya dengan sepenuh hati. Karena saya melakukan apa ya? Time to give it back. Sama saya bilang saya membutuhkan sebuah legacy. Saya dikasih waktu 5 tahun Chandra, tapi saya untuk merubah TVRI in less than 2 years I have made it. Dan itu benar. Ya sudah dong. Itu benar. Saya aja akhirnya nonton lagi, Pak. Gara-gara waktu Pak Helmi mimpin. Tapi Pak Helmi nggak mimpin, saya nggak nonton lagi, Pak. Sekarang gimana? Jangan gitu. Loh, itu TV publik harus ditonton. Pengennya saya TV publik, Pak. Tapi kontennya beda kalau kokinya lain toh, Pak. Kan kokinya beda menurut saya. Jadi dulu sempat 15 naik ke peringkat 8. 8 ya. Sekarang saya dengar 15 lagi. Loh, tuh kan tergantung birds with the same feather flock together. Nah, jadi artinya kopi hitam itu enak banget. Sambil minum tuh. Sambil minum. Mereknya nggak kelihatan kan. Ini bukan endorse loh. Artinya kita harus tahu bahwa betapa penting peranan seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah perubahan. Sebuah perubahan Chandra harus di-lead oleh pimpinan tertinggi. Yang kompeten, yang qualified ya Pak. Yang lead lah, yang decisive. Yes. Betul. Banyak sekali sebuah organisasi, sebuah negara sekalipun, kita bisa berteori Chandra. Singapura dulu kan di bawah kita, di bawah Malaysia. Until one day datang hanya satu orang yang namanya Lee Kuan Yew merubah semuanya. Malaysia, kita bisa bilang, dulu nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Guru-gurunya, dosennya belajar ke sini. Ya, until one day datang seseorang namanya Mahathir Muhammad yang merubah semuanya. Indonesia dijajah oleh Belanda bertahun-tahun. Ya, until one day ada namanya Soekarno dan Hatta yang memimpin sebuah kemerdekaan dan kita bisa merubah semuanya. Jadi sebuah organisasi itu memerlukan seseorang a very strong leader, yang bisa melakukan perubahan. Kali ini konten kita ini sangat berbobot ini ya. Daging semua. Kayaknya. Daging semua. Tetelannya mana? Wah. Ini semakin seru ini kita bicara. Jadi hari ini kalau di channel saya Pak, yang paling sering bahas itu kan masalah mindset Pak. Because bagi saya it's all about mindset. Saya sering bilang it's all about mindset ya. Jadi ini kalimat saya juga. It's all about mindset. Jadi saya rasa meskipun Anda nonton konten ini, Anda terpukau, tapi tidak berguna kalau you tidak melakukannya. Pak Helmi bicara tadi, saya kembali sedikit flashback ketika Pak Helmi jatuh. Pak, ada hubungan nggak Pak dengan masa kecil Bapak susah? Jadi Bapak itu sudah terbiasa susah. Iya Pak, kita terbiasa susah Pak. Jadi artinya susah itu bukan hal yang baru bagi Bapak. Iya, teman sehari-hari dulu Pak, dulu. Ketika Bapak sudah hidup agak enak, istilahnya penghasilan ada, alhamdulillah. Kemudian karir ada, alhamdulillah. Kemudian popularitas ada, kecakapan skill, social advantage juga ada. Saya rasa Bapak ini komplit. Pahinya itu pahi komplit gitu. Pahi itu saya maksud karena keterbatasan, tapi komplit.
Apakah itu yang menjadikan mental Bapak hari ini? Oh iya. Bapak mau berpesan nggak Pak sama anak-anak muda kita? Yang mungkin mereka juga hidup dengan penuh keterbatasan. Ya, bagaimana kita mengelola keterbatasan itu gitu ya. Semua orang kan pasti punya potensi. Bagaimana kita menemukan gitu, berlian dalam diri kita. Saya sekarang baru menulis buku, nanti Chandra saya kasih ya. Makasih Pak. Who the hell are you? Yes. Ya, personal branding. Sebuah proses pencarian kalau manusia itu sebenarnya punya brand. Brand itu adalah diferensiasi. Yang membedakan kita dengan orang Chandra lain. dengan saya. Kita sama-sama YouTuber, but we are so different, right? Atta Halilintar, ya. Betul. Ananda Hatta gitu, dia juga YouTuber, tapi dia so different. Saya dengan Dedi juga berbeda, dengan Wowi juga berbeda. Bagaimana kita mencari yang, kita semua YouTuber, tapi YouTuber yang. YouTuber yang titik-titik. YouTuber yang, kalau Chandra adalah seorang YouTuber yang gitu kan, itu yang kita penting tuh. Betul. Bagaimana kita menemukan itu? Semua orang punya yang titik-titik itu. Bagaimana itu dikelola, dipoles supaya orang lihat. Nah, pertanyaannya, cara menemukannya gimana, Pak? Dialog dengan diri kita sendiri. Nah, cara dialognya gimana, Pak? Tanya dong, saya ini pinternya apa sih? Jagonya gue ini apa sih? Bedanya gue dari orang lain. Ini kan kita bicara diferensiasi. Ada uniqueness di situ, ada achievement di situ, ada karakter di situ. Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan agar kita menemukan ciri khas kita? Ya itu. Karakter kita apa sih? Apakah kita seorang petarung? Apakah kita orang yang optimis? Apakah kita orang yang pekerja keras? Apakah kita orang yang disiplin? Betul. Apakah orang yang punya mindset mau berhasil? Betul. Itu yang ditanyakan. Nah, jadi self talk itu penting ya? Oh, penting. Habis itu konfirmasi ke orang. Kapan Bapak self talk? Waktu Bapak masa kecil itu Bapak sering self talk nggak sama diri sendiri? Bertahun-tahun saya melakukan itu, Chandra. Mencari pencarian jati dan diri. Dan itu kalau di ilmu personal branding yang saya ajarkan, betul. Itu diawali dengan sebuah personal goal. What is your personal goal? Tante Wiyaya define it so clearly. Dia pengen jadi orang top. Itu jelas. Oh iya. Dia tulis tuh. Bukan ikut-ikutan orang lain, tapi dia sendiri. Mungkin ada yang mempengaruhi dia, tapi dia tahu. Whatever it is. Whatever Dari it is. kecil dia nulis cita-cita apa? Pengen ngetop. Pengen ngetop titik gitu. Titik. Caranya gimana nggak tahu. Pokoknya pengen ngetop. Iya. Akhirnya ngetop loh. Saya tahu nggak cita-cita saya, kalau saya ditanyakan dulu kita suka mengisi album kenangan tuh kalau mau lulus SMA. Bener. Pengen kaya. Jelas itu. Iya, karena saya bosen jadi orang miskin, dihina. Pak, orang kaya itu salah nggak sih, Pak? Enggak. Nothing wrong. Nggak ada agama yang melarang kita untuk kaya. Kalau bisa kita kaya, biar kita bisa membantu orang. Gitu ya, Pak. Loh, kalau lu mau beramal, kalau lu nggak punya gimana? Masyarakat. Adakah salah gitu? Kita untuk menjadi kaya. Yang penting caranya harus benar. Caranya harus benar. Dengan kaya kan kita bisa membantu orang. Nggak ada agama yang melarang. Nggak ada agama yang melarang. Ya, saya waktu mengungkapkan itu di YouTube channel saya yang tentang Bill Gates, saya diserang. Oh, kok Bill Gates? Ya Bill Gates kan gini-gini, dihubungkan dengan teori konspirasi. Saya bilang, dari seorang musuh sekalipun, we might get the value. Kita bisa mendapatkan value nasihat dari siapapun dia. Betul. Ya belum tentu nasihat terbaik itu datang dari orang yang baik, belum tentu. Atau dari orang yang kita senangin, tidak. Nomor satu. Nomor dua, masalah, orang tuh nggak boleh lah terlalu materialistis. Kaya itu yang penting kaya batin, kaya apa gitu, whatsoever gitu. Ya menurut saya, mari kita, karena kita punya kesempatan, mari kita menjadikan kita sukses secara ekonomi. Satu, supaya kita tidak ngerepotin orang lain, tidak tergantung kepada orang lain, dan bisa membantu orang lain. Itu penting. Itu penting. Definisi ini tuh harus jelas. Oh iya. Soalnya gini loh Pak, kita nggak bisa pungkiri sebagian besar masyarakat kita ini ada banyak tipe ya. Mereka nganggap, kaya di dunia nggak penting, yang penting kaya di akhirat. Boleh-boleh aja. Ya itu ya. Boleh-boleh aja. Jadi itu tolong di-clearkan dari sudut pandang seorang Pak Helmi. Terus juga ada yang ngomong, hidup yang penting mengalir aja. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Jadi that's mindset. That's mindset kan? Dapatnya begitu juga nanti. Dapatnya begitu ya? Iya. Hidupnya mengalir aja ya Pak ya. Kan saya sangat percaya dengan bukunya Rhonda Byrne, The Secret. Yes. You have to say it. You have to say it. Kamu harus menjadi nomor clarify satu. Jelas gitu. Say it. Kalau kamu nggak jelas dengan tujuan hidupmu, bagaimana Tuhan mau bantu?
Ya, bagaimana orang mau bantu? Nggak dikonfirmasi. How can you convince people if you are not convincing enough? Lu mau jualan, tetapi cara lu tidak menjual banget. Nggak ada yang orang mau beli. Ada yang ngomong gini, Pak. Wah, buku Ronda Ben itu mendahului Tuhan katanya. Enggak lah. Jadi saya konfirmasi kayak gini, ini seolah-olah nggak ada Tuhan, Pak. Seolah-olah kita yang menuhankan diri kita sendiri. Enggak, Gimana pendapat Bapak seperti itu? Ya, udah nggak usah ditanggapin juga. Semua netizen ditanggapin gila kita. Gila. Cuman ini masalah mindset semua ya, Pak. Iya. Itu dia gambarnya jelas. Ya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak merubah diri sendiri. Catat itu. Jelas itu ya. If you want to change your life, change your mindset. Nah, tuh. Catat itu ya. Iya. Jadi kalau kita kok nasib gue nggak berubah-berubah, ada dua yang harus dicek. Jangan-jangan mindset lu memang bermasalah. Betul. Nomor 2 attitude. Attitude. Penting. Bapak bicara soal attitude ini sekarang. Penting. So, what kind of attitude? Positive attitude. Positive attitude. Jadi ketika merespon sebuah masalah yang buruk sekalipun, kita bisa lihat sisi positifnya. Dan itu kan tidak mudah, Pak. Ya makanya belajar. Loh, lu mau jadi baik, jadi jahat itu pilihan, Chan. Yes. Effortnya mungkin sama. Jangan-jangan untuk jadi orang jahat lebih capek daripada jadi orang baik. Lebih capek ya? Jangan-jangan. Baru kali ini saya dengar ini. Oh, jangan-jangan loh. Jangan-jangan ya? Iya, ngintipin orang, kan. Iya. Kapan orang melengnya. Termasuk yang suka nyinyir itu, Pak. Itu capek loh. Tiap hari ngamatin orang ya, Pak. Dan nggak melakukan apa-apa. Orang berbuat dia ngeritik. Iya. And they do nothing. Kerjanya nyinyir itu. Kerjanya nyinyir. Ya sampai mati juga nyinyir. Kasihan ini, Pak. Ya. Kasihan ya. Dan akhirnya. Ya ini pilihan. Dan itu pilihan. Jadi a man create his own history. Manusia menciptakan sejarah hidupnya masing-masing. You wanna be good or you wanna be bad? Kalau saya dapat pilihan itu, gue mau jadi orang baik dong. Oh, jelas itu. Yang saya lakukan, yang saya alamin, begitu saya diberhentikan jadi dirut TVRI, waduh, yang simpati banyak banget mengalir. Pasti. Tawaran CEO. Saya first time loh lihat Bapak menangis di depan televisi. Karena saya terharu. Ribuan karyawan TVRI menangis tuh kehilangan saya. Itu aja. Bapak demi mereka ya, Pak? Oh iya. Betul. Bapak nangis itu Enggak tahan. Maksudnya sering nangis nggak, Pak? Keluar air mata? Oh iya, saya cengeng banget. Cengeng. Tapi kalau makanya karya saya kan bikin orang nangis. Kadang-kadang nggak tahan saya. Saya wawancarin orang itu, saya aja wawancarin Pak Hermanto Tanoko tuh waktu dia cerita dia susah banget. Iya. Saya berlinang air mata saya. Makanya karya saya kan bikin orang nangis, uang kaget, bedah rumah. Saya kalau ngedit bedah rumah tuh ya, 5 kali ngedit, episode sama 5 kali nangis gitu. Oh, gue cengeng banget, Chan. Saya nonton kalau akhir tahun kayak gini kan banyak film-film Disneyland ya. Iya. Film-film Disneyland, film-film yang menjelang Christmas gitu kan filmnya bagus-bagus tuh. Ya walaupun saya muslim sejati gitu, saya nonton gitu. Waduh gitu ya. Saya nonton The Champ nangis tuh. Iya. Saya nonton Rocky itu. Oh iya jelas. Dari dia kalah gitu. Benar, waduh. Lawan Apollo Creed, gue nangis loh. Bapak kalau saya nonton itu berkali-kali nangis juga. Jadi karena apa? Saya mungkin merepresenting hidup dulu gue susah banget. Benar. Dan saya mencapai gitu dan saya menangis. Wah, saya cengeng banget. Bini gue tahu banget lagi nonton tuh. Begitu gue nangis, bini gue tahu tuh langsung ngasih tisu gitu. Dia bilang mana gue, pasti papa lagi nangis. Gue nikmatin lah. Iya. Dan ini hal yang luar biasa. That's human lah. Saya rasa representasi seorang Pak Helmy Yahya ini memang karena proses hidupnya terjadi dari berbagai macam dinamika yang nggak semua orang bisa lewati. Oh iya. Dan saya rasa qualified. Kenapa saya bilang qualified? Karena anak pedagang kaki 5 loh guys. Dan beliau hidup di lingkungan yang kumuh istilahnya. Iya, Slum kan? Iya. Nah akhirnya tapi bisa menjadi seorang direktur televisi nasional. Ya, dan tapi dipecat. Saya nggak melihat itu dipecatnya. Menurut saya sih TVRI tidak beruntung kehilangan seorang Pak Helmy. Menurut saya loh ya, karena ya saya nggak mau bahas ya. Saya lebih kurang saya sudah tahu permasalahannya apa, tapi saya nggak mau bahas karena menurut saya mau bahas mau nggak karepmu karena pilihan ya Pak ya. Justru sekarang saya lihat wajah Pak Helmy, saya googling waktu awal Januari kemarin tertekan banget kayaknya. Sekarang kok kayaknya
Tiba-tiba ada mesin waktu bisa jauh lebih muda gitu loh. Ini ketawa yang gue paling suka ini dari zaman dulu. NBA itu ketawanya kayak gini gitu. Renyah gitu ya. Renyah. Saya sekarang ini nggak ada beban gitu loh. Nggak ada dewan pengawas yang ngawasin gue gitu. Santai banget. Pak, sekarang kan usia kalau saya cek di sini 57. So life begin at 57. Iya. Untuk saya. Tapi Bapak itu pernah ngalami sukses before 30 nggak sih, Pak? Sebelum 30 itu maksudnya Bapak udah pegang duit sendiri, artinya mandiri lah, hidup mandiri lah. Saya nggak ngomong Bapak billionaires gitu, enggak, tapi at least jadi gini, Bapak kan lahir tahun 63, jadi Bapak tahun 93 ke bawah, belum ya Pak ya? 93 saya baru pulang dari Amerika. Jadi masih pulang 92. Belum mandiri ya secara finansial ya? Belum. Tapi itu the journey untuk menyiapkan path sukses saya itu di situ justru. Nah, menurut saya Bapak sukses. Kenapa? Secara finansial kan sukses itu kalau di channel saya Pak, sukses itu bukan rich before 30. Sukses itu ada 8 aspek menurut saya Pak. Jadi ada harta, ada karir, ada pengalaman, ada traveling, ada pokoknya kematangan, pengembangan diri. Saya rasa Bapak punya bagian itu. Jadi Bapak itu kan mempersiapkan pondasi yang kuat. Oh ya, di zaman itu. Di zaman itu kan? Saya ke Amerika, pulang. Sekolahnya sampai cum laude ya Pak? Saya di Amerika IP saya 3,67, tapi saya lulus 10 bulan Chandra. 10 bulan? Yang orang lain mungkin 2 tahun ya, saya 10 bulan. S2? S2 ya. S2 10 bulan? 10 bulan. Sakti guys, memang manusia ini. Ya. Ini kok bisa kayak gitu sih Pak? Memang suka belajar atau gimana dulunya? Oh iya. Belajar itu bagi saya kan sebuah kewajiban ya. Kewajiban. Kalau mau sukses ya belajar. Pak, ada sebuah kata-kata gini. Apakah seorang akademisi yang sukses bisa jadi entrepreneur yang sukses? 95% enggak kali. 5% enggak? Tapi ada 5% ya Pak ya? Pak Helmi termasuk bagian yang 5%. Saya mesti masuk ke yang 90. Karena saya tahu banget. Saya malah di seminar saya bilang kan, ya di konten saya ada bilang kan yang apa kesalahan orang pintar. Betul. Kenapa orang-orang pintar secara akademis justru tidak otomatis menjadi orang-orang pintar dalam bisnis atau dalam memimpin organisasi. Tonton itu di kontennya beliau. Ya gitu. Jadi Helmi Yahya berbicara. Ya, jadi itu justru banyak orang pintar itu justru terperangkap karena kepintarannya. Terperangkap karena kepintarannya membuat dia tidak bisa sukses sebagai seorang leader. Ya, membuat dia akhirnya menjadi seorang yang berprofesi individualis. Orang pintar ya banyak yang tidak percaya orang lain. Ya. Gue pintar. Why should I trust you? Jadi apa yang terjadi? Kalau kita tidak percaya orang lain, kita tidak akan jadi manajer yang baik. Benar. Karena untuk menjadi manajer kita harus mendelegasikan wewenang. Benar. Ya, karena nggak percaya sama orang lain, semua dikerjakan sendiri, dan kita tidak akan bisa menjadi seorang leader yang besar. Nomor 2, orang pintar ya cenderung sombong, cenderung sombong karena kepintarannya. Kamu siapa? Dulu nyontek saya, kamu adik kelas saya. Pinjem catatan saya. Dulu kalau nggak saya tolong kamu nggak lolos loh. Benar. Ya, jadi orang yang sombong itu banyak ruginya. Orang sombong itu tidak disukai oleh orang lain. Termasuk oleh orang sombong yang lain aja. Orang sombong itu tidak disukai. Bagaimana kalau kita tidak disukain, kita mau sukses? Kan banyak orang yang bilang, waduh, dulu dia itu nyontek gue loh. Dulu ya Allah nggak lulus itu. Gitu. Dan komplain gitu. Kenapa dia lebih hebat dari saya? Itu yang dari konten saya, berhentilah memuja-muja, mengagung-agungkan masa lalu. Hidup itu it's not about start, it's about finish. It's not about finish. Untuk apa lo merasa wah gue hebat dulu, wah gue lulus duluan? Lu finishnya di mana? Betul. Orang-orang yang tidak pintar itu, ini dalam hal ini Kiyosaki itu ngomongin tentang itu, walaupun saya banyak sekali Kiyosaki itu nggak benar. Apalagi dia bilang if you wanna get rich and be happy, don't go to school. Gua nggak suka itu. Nggak cocok lah. Nggak cocok lah, apalagi untuk Indonesia. Nggak cocok. Nanti tapi yang tadi benar yang saya bilang. Yang akademisi sama. Anda harus sekolah terbaik, kalau bisa lulus terbaik, tapi jangan sombong dan harus percaya orang lain. Kalau tidak, kita akan terperangkap. Catat itu ya. Karena gini,
anak-anak muda zaman sekarang ini mudah terperangkap dengan, kan sekarang era sosial media. Mereka begitu mudahnya mengakses kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah. Semua kepengen jadi Nadiem, kepengen jadi Ahmad Zaki, kepengen jadi Belva. Ditanya harga pokok penjualan nggak paham. Nggak paham. Padahal itu sudah basicnya seorang entrepreneur. Anda harus tahu HPP itu apa gitu. Kalau modal aja nggak ngerti lu gimana jualannya gitu ya kan. Nah, terus satu lagi celakanya mereka itu Bill Gates saja nggak drop out dari Harvard. Itu yang motivator satu itu yang ngomong. Masuk Harvard itu susah tau nggak lo? Iya loh. Iya, dia itu bukan drop out, dia nggak melanjutkan gitu. Nah, karena memang udah ada bisnis ya Pak ya. Iya, masuk Harvard aja susah. Itu ada otaknya pinter banget, nggak bisa tuh. Dan saya, waduh, banyak banget tuh motivator Indonesia bilang, wah. Kalau mau kaya jangan sekolah. Saya itu Bill Gates. Aduh, saya Pak, disagree. sekarang ini yang kaya-kaya orang akademisi semua tuh, lihat Mark Zuckerberg. Ya, wah, sekolahnya bener banget, Bos. Sekolahnya bener. Saya selalu bilang, Pak, sekolah itu penting. Penting. Tapi tidak cukup. Tidak cukup. Nah, saya selalu ngomong gitu. Pinter saja tidak cukup. Tidak cukup. Perlu mindset. Perlu karakter. Nah, itu berarti dikonfirm sama guru senior saya ini, Pak Helmi. Bener ya, jadi nggak cukup. Makanya jangan ini selalu jadikan kebenaran bagi anak-anak muda yang sekolahnya males itu loh Pak. Dan akhirnya mereka merasa, alah nggak dipakai lah suatu hari lah, begitu-begitu Pak. Dan toh akhirnya saya menjadi pengusaha yang sukses tanpa harus tamat dan sebagainya. Nah akhirnya mereka merasa sekolah itu sangat tidak penting. Nah itulah tolong diklarifikasi, tadi Pak Helmi sudah sangat jelas. Pastikan kalau Anda masuk Harvard aja nggak gampang. Iya. Orang tuamu nyekolahkan kamu masuk kampus itu juga duitnya berdarah-darah itu jangan-jangan. Tapi kamu dengan enaknya drop out. Nah, itu kan melukai hati orang tua ya Pak ya. Nah saya rasa seperti itu. Nah Pak Helmi, ini ada pertanyaan lagi. Saya jump out pertanyaan kita. Tadi saya kembali ke akrab dengan kegagalan. Pak Helmi ini kan ibaratnya kan sudah kayak opungnya mereka ini. Udah kayak kakeknya mereka. Dan dalam usia yang 50 lebih pun Pak Helmi pun juga ya dalam tanda kutip dipecat. Tapi tadi dipecat Direktur TVRI itu sebagai anugerah. Bicara soal kegagalan, kita ngomong Pak jujur, pasti sakit dong Pak kalau namanya. Iyalah. Kalau nggak kita robot lah kalau. Bapak kan kalah pilkada pertama itu kan kalau nggak ngomong stres nggak masuk akal Pak. Oh enggak. Sama sekali Pak. Ya, begitu ada quick count. Ya. Kecewa ya? Berapa lama Pak? Nggak lama. Nggak lama itu hitungan hari kah? Hari lah. Hari. Keren ya? Karena capek aja gitu. Capek kalah. Ya sudah. Ya udah. Orang saya MU kalah aja nggak ada masalah kok. Saya tuh diledekin oleh netizen itu, Mas Helmi itu penggagas UKM. Ternyata UKM itu United kalah melulu. Dan dijadikan bercandaan aja. Tapi tidak akan mengurangi rasa cinta gue kepada MU. United. Red is always red. Red is always red. Ini glory. Sir Alex Ferguson ini wah sangat ngefans banget ya. Dan banyak yang begitu. Banyak mau kalah mau menang gak ada masalah. Kalau kalah kita marah-marah. Itu artinya rasa cinta kita itu enggak dewasa ya Pak? Enggak dewasa, biasa aja lah. Orang Liverpool 30 tahun enggak juara aja enggak ada masalah. Mas Tanto Arsenal sampai sekarang enggak juara-juara. Jadikan ujian kesetiaan. Saya bilang Mas Tanto itu, wah ini fans Liga Inggris yang paling tabah. Enggak pernah juara. Keren, ini keren. Ini bicara kalau seseorang yang sudah mengalami kegagalan berkali-kali, tapi beliau bisa memaknai kegagalan itu sebagai sesuatu hal yang sangat itu termasuk satu paket lah ya Pak. Orang cuma maunya menang mulu, mana bisa sih Pak? Iyalah, nggak usah bertanding lah. Nggak usah tanding lah. Nggak mau gagal gitu ya, nggak mau kalah ya Pak. Pak, bicara soal kegagalan yang paling menyakitkan itu apa Pak? Dalam hidup Bapak? Ya banyak lah. Yang paling menyakitkan itu banyak. Soalnya ini biar anak muda ini paham dan siapa tahu statement. Saya gagal membahagiakan ayah saya. Karena ayah saya sudah meninggal pada saat saya belum sukses. That's the biggest sadness in our life with Tanto. Ya. Minta maaf. Ya, ibu saya
pada saat kami sukses masih hidup tapi udah nggak bisa nikmatin. Ya, pendengarannya udah berkurang, makannya udah sangat terbatas. Mau diajak ke luar negeri nggak bisa. Dia maunya tetap di Palembang. Saya pikir itu that's our biggest sadness. Karena saya tahu betul bapak dan ibu saya berjuang luar biasa sampai menggadaikan rumah agar saya dan Tato bisa kuliah di Jawa. Habis-habisan Chandra. Begitu kami sukses, ayah saya tidak menikmati. Tingkat 2 saya, Tanto tingkat 2, beliau sudah meninggal. That's the biggest sadness. Ya, itulah. Saya tuh kepengen Chandra membahagiakan orang tua, membalas. Ya, kamu kan, papa masih ada ya? Papa masih ada, ibu juga nggak ada. Iya. Jadi itulah yang saya pikir. Betul. Saya kan pernah ya di acara Kick Andy, saya dan Tanto dalam satu episode yang saya kenang terus, episode tentang My Dad is My Hero. Ya, kalau ibu sebagai faktor sukses itu biasa. Tapi di kasus saya selain ibu yang selalu berdoa, setelah sholat juga ada bapak. Betul. Yang habis-habisan. Betul. Ya, itu adalah hero saya tuh. Di akhir episode, Andi Noya bertanya kepada saya, Mas Helmi, you want to say something? Saya bilang, di sini banyak penonton para millennials. Saya pernah dalam sebuah seminar, ya, ada seorang bertanya, Coach, saya sudah bekerja sekarang. What shall I do with my first salary? Betul. Ya, apa yang harus saya lakukan dengan gaji pertama saya? Saya bilang, berikan kepada ibu. Wow. Selagi kau sempat. Selagi kau sempat. Ya, karena saya tidak sempat. Yes. Wah, itu gila. Nice. Saya nangis dan banyak yang nangis. Iyalah. Jadi, ya, sudahkah Anda menelpon ibu Anda? Ya kan? Hanya orang yang pernah kehilangan yang bisa berkata seperti ini dengan hati yang paling dalam. Dan saya sangat memahami getaran suaranya Pak Helmi tadi itu, saya sangat memahami. Dan Chandra kehilangan separuh kan? Pasti. Ibu sudah tidak ada. Ibu sudah tidak ada. I know Di saat your saya sedang berjuang. Sedang berjuang. Dan dia tidak tahu kalau anaknya akhirnya menjadi sukses. Betul sekali. Dan di saat saya sudah jaya seperti sekarang, ayah saya terkena Alzheimer's. Ya, nggak bisa diapa-apain juga. Nggak bisa diapa-apain. Dibeliin makanan apa kita, dia nggak bisa apa-apa. Inilah. Makanya, selagi bapak ibumu sehat, ayo bahagiakan. Catat itu ya. Itu suatu hari sekaya apapun kamu nggak ada artinya kalau orang yang melahirkan kamu tidak bisa menikmati kesuksesan. Betul ya Pak ya? Yes. Dan rupanya Bapak sangat istilahnya ini berbakti ya dengan orang tua dan harus itu ya Pak ya. Bapak percaya banget Pak itu pintu rezeki dari orang tua. Iya. Kamu pernah nonton apa? Saya bicara ada 3 investasi yang pasti untung. Ya. Dan itu yang mengajarkan saya adalah Li Ka-shing. Yes. Salah seorang konglomerat. Betul. Terkaya di China. Ada 3 investasi yang pasti untung. 1 investasi untuk ilmu. Layar ke atas ya Pak ya? Ya, layar ke atas. Dan itu kalau kamu investasi di ilmu dan itu insya Allah pasti untung. Nomor 2 adalah investasi dalam bentuk amal. Ya, the more you give, the more you receive. Percayalah. Yes, itu pasti. Seluruh orang-orang kaya di dunia, just name it, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, segala macam, adalah filantropis yang luar biasa, bukan? Betul. Ya, Warren Buffett itu pernah mendarmakan separuh dari kekayaannya. Betul. Nggak berkurang tuh, Chandra. Betul. Dan nomor 3 adalah investasi dalam berbakti. Ya, Li Ka-shing, gaji dia pertama diberikan kepada orang tuanya, ibunya, terutama. Nah, Pak, bicara soal orang tua nih Pak, saya rasa saya sama Pak Tanto ini banyak kemiripan. Pak Helmi lagi, Tantowi Helmi. Saya jadi bingung ini kok. Saya lihat wajah Bapak sekarang kok mirip Pak Tantowi ya. Jadi ya. Tantowi rambutnya habis, saya masih banyak. Iya betul. Enak aja lu nyama-nyamain. Pak Felix ketawa rambutnya habis. Pak, bicara soal berbakti, banyak itu di kolom komentar mereka tanya, iya tuh Pak Chandra enak orang tuanya bertanggung jawab. Gimana dengan orang tua saya yang tidak bertanggung jawab? Orang tua saya, ya artinya meninggalkan dia sejak kecil. Artinya nggak jelas orang tua kandungnya siapa. Aduh, never complain, no. Saya pernah. Dulu saya punya acara reality show yang luar biasa namanya Penghuni Terakhir. Saya dengan seorang psikolog almarhum namanya Sartono Mukadis. Kita mencari anak-anak muda yang untuk kita kurung 100 hari. Setiap minggu kita eliminasi dan yang the last man standing akan mendapatkan rumah itu.
Dan kita mendapatkan satu fakta yang luar biasa. Kita mencari orang-orang, anak-anak muda yang tough gitu. Ya. Tahu nggak? Rata-rata berasal dari keluarga yang berantakan. Itu dia bilang Pak Sartono ada teori pendulum ya, terutama mungkin psikolog bisa mengkonfirmasi teori pendulum. Bahwa kadang-kadang anak-anak hebat itu berasal dari keluarga-keluarga yang berantakan. Keluarga yang berantakan. Bapaknya pergi, ibunya pergi. Sehingga mereka punya apa ya? Punya semangat pembuktian. Surviving spirit. Iya. Jadi kepengen, iyalah pengen membuktikan. Udah terbiasa susah. Dan itu tidak dengan excuse ya. Soalnya di kolom komen itu rupanya ini sudah terjawab juga dari Pak Helmi. Jangan jadikan alasan. Nah, terus dia tuh akhirnya siapa yang mengasihi dia waktu masa kecil? Dia yang bilang, oke deh, sekarang saya nggak tahu saya harus gaji pertama saya berikan kepada siapa. Mungkin yang besarkan kamu mungkin siapa, mungkin pengasuh atau nenek atau siapa. Berikan aja ke situ orang yang membesarkan kamu gitu ya Pak ya. Oke. Clear ya jawabannya ya. Jadi Anda jangan tanya lagi masalah berbakti nggak berbakti ini gitu. Orang yang membesarkan Anda itu sudah Anda anggap orang tua Anda. Ya. Dan saya rasa itu kalau di keluarga Islam, orang-orang yang keluarga yang bermasalah, saya rasa Anda tidak mungkin sebesar ini. Jadi contoh, mungkin Anda juga dibesarkan di keluarga yatim piatu mungkin. Ya Anda harus thank you sama ibu atau pengasuh di yatim piatu tersebut kan. Nah, this is your parents gitu. Jadi saya rasa Anda hari ini bisa segede ini, jangan menyalahkan siapa-siapa gitu Pak ya. Jadilah orang yang enggak sering menyalah-nyalakan. Orang yang suka excuse, suka menyalah-nyalakan itu biasanya enggak jadi apa-apa. Jadilah orang yang jangan menambah persoalan. Jadilah orang yang menjadi solusi. Itu penting. Enggak kelar. Kita tuh dengan komplain, dengan menyalahkan, kok gini ya, kok kita ada orang begitu Chandra. Habis waktunya dengan komplain, mencari excuse. Enggak akan jadi apa-apa. Ya, itu pilihan ya. Jadi jangan, mungkin kalau kamu nggak komplain nggak enak. Berarti itu memang kamu nggak cocok nonton channel ini. Gitu. Mending unsubscribe aja. Saya selalu bilang kayak gitu loh ya. Dan channel ini nggak bisa nyenengkan semua orang. Oke. By the way Pak, 2 pertanyaan terakhir. Wah ini seru ini ya. Soalnya ngomong sama Pak Helmi ini kayak ngomong sama Google. Tanya apapun paham semuanya. Pak, sekarang di usia Bapak yang sekarang, apa impian Bapak yang belum tercapai? Gak ada ya. Saya kalau terlalu masih kepengen ini, kepengen itu, rasanya saya tidak bersyukur kepada Allah. Saya sudah achieve jauh dari mimpi saya waktu kecil. Saya dulu cuma kepengen lepas dari belitan ekonomi saja. Tapi Allah kan memberi saya lebih dari itu. Allah memberi saya popularity. Allah memberi saya pengetahuan untuk saya share. Sekarang ratusan anak muda mencari saya gitu. Butuh bantuan, berbisnis bimbingan dan mereka memanggil saya coach. Ya. Dan saya mempunyai kehidupan yang sangat bahagia. Dengan istri saya, dengan anak-anak, dengan cucu. What else? Buku saya laku. Ya, seminar saya penuh Chandra. Dan orang respect. Untuk apa lu kaya tapi dikatain orang? Wah, itu orang tuh ngebohongin gua tuh. Untuk apa gitu? Betul. So, kalau ditanya apa lagi ambisi yang nggak ada tuh. Saya mungkin my end game, ya istilahnya kita mungkin saya punya satu tempat ya di mana saya bisa sharing ya, orang-orang yang ingin belajar datang ke tempat itu. Itu yang sekarang sedang saya bangun tuh. Ya, belajar mempersiapkan pensiun, bagaimana membuat satu perusahaan, bagaimana membuat sebuah partnership, bagaimana membangkitkan motivasi, bagaimana melakukan transformasi, scale up sebuah perusahaan. Pengalaman saya merubah TVRI, sebuah mission impossible itu akan saya tulis menjadi buku namanya Breaking the Wall. Ya, pengalaman bagaimana saya bisa membentuk from nobody, anak pedagang kaki lima jadi gembel masuk Jakarta tahun 81, dan I'm becoming like this. Saya akan sharing semua, dan itu yang saya tulis dalam buku saya Who the Hell Are You? Practical Lesson of Personal Branding. Jadi menurut saya, ya bagaimana kita bermanfaat nih, memaknai sisa usia saya, yang saya nggak tahu sisanya berapa lama lagi nih, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga Bapak diberikan umur panjang, Pak. Amin. Agar bermanfaat terus bagi bangsa Indonesia. Dan kita bisa kolaps terus. Kan? Ini suhu saya, senior saya harus banyak belajar dari beliau.
Pak, ada satu statement gini di masyarakat. Saya nggak tahu nih siapa yang mempopulerkan. Orang yang hebat berbisnis itu ngurusin bisnisnya, nggak usah ngurusin orang lain untuk jadi coachnya. Jadi artinya gini Pak, dia ini jual seminar ini dianggap kayak jual omongan gitu loh Pak, kayak jual ludah atau jual apa gitu loh. Saya nggak tahu ya, ini kok istilah di masyarakat ada yang populer seperti itu. Jadi jual ludah gitu. Ya seperti itulah. Jadi bisnisnya nggak ada. Padahal bisnisnya nggak jelas. Ya. Tapi dia jual seminar, dia cari duit di seminar. Nah, Pak Helmy pernah dituduh seperti itu? Enggak, orang tahu saya punya bisnis. Orang tahu Bapak punya bisnis. Ya? Dan materi saya, termasuk buku saya, it's not a theory. Itu adalah semua pengalaman, pelajaran yang saya alami, saya lakukan sendiri. Betul. Itulah perbedaan saya dengan yang lain. Betul. Ya, perkara ada seseorang motivator atau apa, udahlah. Ya. Yang sekarang yang penting kita bagaimana walk the talk, satu. Walk the talk. Nomor dua, katakanlah dia bukan seorang pebisnis, tetapi ngomongnya bagus banget. Memberikan inspirasi, why not? Why not ya Pak? Ya? Why not? Betul. Why not? Dari seorang bukan pebisnis pun, kan kita bisa belajar banyak hal tuh. Kembali ke cerita komentator tadi. Iyalah. Nggak harus menjadi seorang expertise dari pemain NBA player yang profesional, tapi Bapak bisa ngerti from the downtown. Kalau nggak ada seorang komentator yang hebat, nggak jalan itu acara ya Pak. Saya belajar dari seorang Michael Jordan. Iya. Saya belajar dari bagaimana filosofinya seorang Magic Johnson. Betul. Saya belajar dari banyak hal. Saya belajar bagaimana Cristiano Ronaldo. Betul. Yang literally bukan pebisnis murni dong. Iya. Pelajaran yang sangat professional athlete. Iya, professional athlete. Saya tahu bagaimana Michael Jordan. Ya dulu saya pengantar waktu buku Wanna Be Like Mike diterbitkan, saya jadi pengantar. Bagaimana dia dengan talenta yang luar biasa, tetapi dia tetap datang lebih cepat di tempat latihan dan pulang paling lambat after the game. Itu yang ditulis dalam buku Outlier. Betul, Outliers. Iya, bahwa semua Malcolm Gladwell. Iya, semua mastery itu yaitu didapatkan dari pengulangan. Kalau seorang Michael Jordan saja dengan talenta yang luar biasa masih mau berlatih lebih keras dari orang lain, gimana lagi kita? Itu jawabannya. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Pak Helmy, terima kasih banyak. Sama-sama. Wah, hari ini obrolan yang paling seru menurut saya. Alhamdulillah. Kalau kita bisa sharing dan sesuatu yang bermanfaat pada sore hari ini dan ditonton oleh jutaan subscriber kita, semoga bisa memberikan inspirasi. Mungkin ada pesan terakhir Pak untuk bagi penonton kita, para generasi milenial dan generasi Z. Mungkin ada sebagian yang generasi alpha. Ya, ada pesan terakhir Pak. Ya, kalau banyak subscribernya Chandra juga menjadi subscriber saya, mungkin sangat hafal ya, bahwa saya pernah mengangkat apa yang disampaikan oleh Jack Ma. Periodisasi di mana kita harus berbisnis. Usia, karena ini adalah success before 30. Di bawah 30 itu adalah sebenarnya waktunya kita menyempurnakan kemampuan bisnis kita. Ya, nggak harus juga lompat menjadi pengusaha. Mungkin ya Anda juga harus mengalami periodisasi, Anda belajar. Saya kan belajar 10 tahun dari Ani Subadi. Betul. Di bawah usia 30. Di bawah usia 30. Wah, begitu saya melompat bisnis, ya itu saya mateng banget tuh. Mateng banget. Betul. Ya, jadi itu dan dan kalau mau belajar itu kan saya ngomong tuh. Dan juga Jack Ma juga ngomong, kalau Anda dapat pilihan kerja, ya, Pak Helmy bilang harus kerja biar dapat pengalaman, dapat ilmu. Mau kerja di perusahaan besar yang established, gaji besar, atau mau bekerja di satu perusahaan yang dipimpin oleh yang berdarah-darah. Saya ngambil yang kedua. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan yang established, you learn nothing. Anda cuma dapat sebuah prosedur aja. Ketemu pemiliknya aja nggak pernah. Ya, tapi kalau kita bekerja di pemiliknya langsung, kita tahu tuh bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia mengatasi persoalan, ya bagaimana dia mendapatkan banyak sekali persoalan, bagaimana dia mengatasi. Itu pelajaran yang luar biasa tuh. Juga the lesson. Karena periode itu adalah periode kita belajar, menyempurnakan pengetahuan kita. Nomor 2 di periode itu, ya apalagi yang masih jomblo, ya ini istilah saya juga yang sekarang lagi ngetop, gaspol. Gaspol. Push your limit.
Push your. Iya. Banyak orang yang dia komplain kok gue nggak sukses. Padahal dia nggak pernah mencoba gaspol. Pencet habis-habisan tugas tuh. Yeah. Tekan habis-habisan. Masih muda ini kok, nabrak-nabrak dikit nggak apa-apa lah. Iya kan? Kalau makin tua, punya istri, punya anak. Banyak keterbatasan lagi. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Kalau gagal, satu rumah ikut. Satu rumah ikut. Karena mau makan apa ini? Ya kalau jomblo, nothing tulus. Nothing tulus. Gagal tinggal cari Chandra. Dan cari Pak Helmi. Masa makan siang aja nggak mau ngasih? Lah iya, saya rasa itu sesuatu petua yang sangat luar biasa dari senior kita. Pak Helmi, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau di channel kita ini selalu salam hebat luar biasa, Pak. Karena yang pribadi yang bisa hadir di podcast Level Up kami, namanya juga Level Up loh, Pak. Iyalah. Kalau nonton levelnya apa? Harus. Iya. Karena hanya orang-orang hebat luar biasa. Kita tutup, Pak ya. Salam hebat luar biasa.